Lu hari ini nge-tweet apa, lu nggak tahu, tahu 5 tahun lagi ada yang ngangkat, ada yang screenshot naikin. Itu gue hati-hati banget sekarang. Jadi kalau pembentukan vokal gue banyak dipengaruhi sama lagu rock lama gitu. Makanya banyak yang asosiasi vokal gue sama suaranya Adrian kayak Eric Martin ya gitu. Eric Martin tuh vokalis Mr. Big. Jadi gue kayak gue nggak heran. Biarpun sekarang gue udah nggak dengerin, udah. Oh dulu kan gue tiap hari gue putar gue nyanyiin, sekarang udah enggak. Cuman emang nggak mungkin hilang. Itu udah terlanjur jadi tone gue gitu. Dari yang lihat dari tahun rilis nih, lo itu rilis 3 single di tahun 2019 dan 1 EP di tahun 2020. Di dalam 1 EP itu ada 3 single, berarti EP ini tuh emang direncanakan rilis di 2020. Nah, 2020 ini kan kita lagi di masa pandemi nih. Ada kendala nggak sih, kendala yang berarti? Apalagi kan tema kita kan karantina tour nih kan, art during pandemic. Apa yang struggle yang lo rasakan atau kendala yang lo rasakan saat proses pembuatan rilis EP ini? EP itu harusnya rilis tuh plan awalnya Maret. Kemarin kan rilis kan Juli kan. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Tuh, Maret ke April sebulan berarti. Ya 4 bulan ngaretnya. 4 bulan lama juga ya? Jadi gini, lama juga anjing pas gue Kenapa ya itu? Kendala yang paling besar tuh apa sampai ngaret kayak gitu? Jadi semua lagu tuh udah kelar. Bulan Februari akhir tuh semua lagu udah kelar. Kecuali si State of Uncertainty waktu itu belum rekaman vokal. Tinggal itu doang sebenarnya? Belum rekaman vokal sama belum rekaman drum. Pas banget kita mau rekaman, total lockdown. Kan produser waktu itu si Iga Masar di Bara kan. Ya udah deh, jangan kita ikutin lockdown dulu aja. Kalau udah reda, ntar kita rekaman. Terus gue kayak, fuck, ngaret. Anjing, gue kesel banget tuh. Gitu. Karena kan sebenarnya udah ready gitu. Lagu secara penulisan udah, tinggal rekaman doang gitu loh. Maksudnya tinggal eksekusi gitu. Anjing, lockdown. Ya udahlah. Cuman akhirnya karena gak kelar-kelar. Ya itu waktu gue ngelarin State of Uncertainty pun gue sama Iga gak ketemu. Akhirnya tuh kan yang main drum Enrico. Dia di rumah sejak pandemi juga mulai bisa rekaman di rumah. Maksudnya dia ngakal-ngakalin lah. Akhirnya dapet nih Enrico ngerekam drum sendiri di rumah bagus, oke. Habis itu gue ngerekam di rumahnya Tama di studio BSD. Ya itu studio biasa gue rekaman juga, cuma berdua gue sama Tama. Udah akhirnya gue juga sama Iga gak ketemu pas rekaman. Harusnya kan idealnya ada dia ya karena dia produsernya kan. Ya udah yang sedikit mungkin orang lah gitu. Ya udah akhirnya kelar, cuman ya rilisnya ngaret lama kan lumayan dari Maret ke Juli tuh gitu. Tinggal 1 lagu doang sebenarnya pas itu. Tapi akhirnya rilis. Dan itu gimana prosesnya? Apakah emang udah benar-benar di rumah masing-masing semua? Ya lempar-lemparan file sih. Kalau untuk lagu yang itu terutama ya. Kayak vokal udah ada, drumnya juga Enrico lempar. Dan akhirnya yang mixing tuh ada namanya Mas Stefan. Udah bisa lempar ke Tama lagi untuk di mastering bareng 1 EP yang lain gitu. Nah kalau soal yang kemarin ya, lo kan sama Sonetron akhirnya bikin Here Comes Sun. Itu gimana sih prosesnya di semuanya, prosesnya apakah itu sudah direncanakan sebelumnya dan itu adalah sebagai bentuk produksi yang saat pandemi atau memang sebelumnya udah direncana buat bikin kayak gitu, cuman pandemi jadinya harus seperti itu? Iya, tadinya emang pengen bikin panggung lagi, cuman ya gara-gara pandemi jadi otomatis harus virtual kan. Cuman ya kita ngakalinnya ya udah kita tahu ini virtual, cuma gimana caranya show virtual ini emang menjadi show yang harus dilakukan secara virtual gitu misalnya. Jadi nggak sekedar ngebawa panggung tapi direkam. Karena kalau cuma ngebawa panggung direkam itu kan kayak ya udah itu panggung, cuman karena nggak bisa ketemu untuk manggung bareng, jadi diadain secara virtual. Cuman kita pengennya kita bikin gimana caranya emang konsep virtual ini nggak bisa dibawa ke panggung beneran gitu loh. Makanya set per set Saniter tuh didesain banget gitu. Jadi yang kayak misalnya ada set yang si Modern terutama dia setnya tuh circles gitu hadap-hadapan. Ya nggak mungkin di panggung hadap-hadapan kan. Jadi emang sengaja dibikin set yang nggak mungkin dimainin buat live tapi buat di videoin tuh keren. Emang yang kayak ya udah sekalian visual berarti emang kita nggak boleh treatment panggung biasa gitu. Di masa pandemi kayak gini kan orang memiliki banyak waktu luang nih. Orang-orang jadi punya banyak
kegiatan baru, aktivitas baru, dan gak menutup kemungkinan mereka juga berkarya, bermusik nih. Itu lo rasain juga gak sih, Di? Sebenarnya gini, kan gue tadi cerita sempet singgung gue lagi ngerjain full album kan. Ya dari 12 lagu gitu, 11 tuh tercipta di masa pandemi ini gitu loh. 11 lagu dari Iya. 12 tercipta. Iya, gue nggak mau bilang ada pandemi ini gift juga. Maksudnya gue nggak bisa bilang ini anugerah, karena banyak orang menderita karena pandemi ini, usahanya tutup segala macam, dan gue juga terdampak. Bokap gue kan buka usaha juga, ya usahanya turun, gue juga jadi susah. Mungkin gue sebagai fresh graduate harusnya cari kerja lebih gampang gitu kan. Ya gue nggak mau bilang ini gift juga, gue nggak mau bilang ini anugerah. Cuman at least dengan ada pandemi, gue jadi lebih paham tentang diri gue sendiri gitu. Kan sehari-hari ketemu diri sendiri doang. Yes. Sehari ketemu diri sendiri, dan keseharian gue juga paling ya bangun tidur, makan, main gitar, nonton film, nonton anime atau apapun itu. Dan gue banyak ngabiskan waktu gue untuk mikir, dan akhirnya jadilah 11 lagu gitu kan. Dan itu jadi kayak kalau berkaca, ya album ini artinya ya album ini nggak akan ada kalau nggak ada pandemi ini sebenarnya. Karena mungkin kalau ada pandemi ini, waktu luang gue satu nggak akan sebanyak itu, sampai akhirnya gue bisa bikin lagu sebanyak 11 lagu dalam kurun waktu sejak Februari lah. Dan gitu. sambil skripsian. Gitu. Ya tapi sebenarnya biarpun lagu gue banyak yang jadi setelah skripsian ya, kan gue skripsian tuh bisa dibilang kelar, gue sidang tuh Juli kan. Mungkin sebelum antara Juli sampai sekarang tuh berapa bulan ya? Agustus, September, Oktober, 4 bulan. Iya paling mungkin kayak 8 lagu tuh 4 bulan ini gitu loh. Tapi 3 lagu sebelumnya tuh dari Februari ke Juli itu. Dan itu mungkin kalau nggak ada pandemi gue nggak akan nemuin lagu-lagu itu. Dan ya tapi bukan, ya gue berterima kasih sama berterima kasih, gue tetap bersyukur, tapi gue tetap nggak mau menyebut itu kayak alhamdulillah pandemi. Enggak lah cuy, banyak orang menderita gitu loh, banyak orang sakit, banyak orang usaha tutup gitu. Gue nggak mungkin bilang ini anugerah juga, cuman ya at least ada hal yang bisa gue syukuri lah di tengah pandemi ini. Terus gue jadi lebih consider terhadap kenyamanan gue di rumah gitu. Akhirnya gue di rumah beli bass lah, beli speaker, karena ya udah gue sehari-hari juga bikin musik di rumah, seringan gue beli aja deh gitu, biar gue di rumah sehari-hari nanti ada outputnya juga gitu. Oke, jadi istilahnya lu lebih produktif untuk di rumah, jadi menyamankan diri sendiri dan melakukan kegiatan aktivitas di rumah kayak gitu. Kalau dalam hal songwriting, iya gue lebih produktif. Cuman ya mungkin biasanya gue panggungan sebulan ada berapa, ya ini jauh turun gitu-gitu. Oke. Itu ngaruh ke pekerjaan gak sih, Di? As a musician buat money income? Oh jelas banget. Ya gimana ya, buat gue ya panggung online juga ada duit ya, cuman menurut gue ekosistem panggung online tuh masih supportive-nya, masih bagus ya untuk musisi-musisi yang emang udah punya nama, yang udah established gitu. Misalnya ya misalnya Noah lah gitu sih, The Massive, atau pihak penyelenggara tuh nggak takut ngundang mereka, karena mereka udah punya nama. Soalnya gini, panggung online sama panggung offline tuh beda. Panggung offline tuh mungkin lo ngadain festival gitu, Synchrol atau apa, lo ngadain festival, ada headliners, ada yang kecil-kecil kan. Nah mereka kenapa berani ngundang kecil-kecil? Karena malamnya ada headliners. Karena orang misalnya lokasinya di lokasi yang jauh gitu, ya orang nggak akan pulang dulu terus balik lagi nonton yang itu, karena ngantri ya mungkin lama, masuknya lama, terus mereka pengen di depan gitu. Sedangkan kalau online kan jarak antara panggung dan jarak lu cuman sejauh lu ngetik doang gitu loh. Jadi ketika misalnya nih gue main jam 7, terus setelah gue ada Noah jam 9, ya orang misalnya dia udah stay dari jam 5 gitu, orang pas jam 7 kalau nggak mau nonton gue, ya udah tinggal close aja, masuk lagi jam 9. Maka dari itu gue bilang ekosistem panggung online itu baru bisa dinikmati banget oleh musisi yang emang udah established, yang udah punya fanbase tetap, yang namanya udah gede. Untuk yang merintis tuh masih berat gitu. Di terakhir banget nih, apa sih harapan tersendiri nih terhadap lu dan karir lu ke depannya? Harapan gue sih ya kayak gue bilang tadi, semoga ya sebutlah album pandemi ini, semoga album pandemi ini sukses dalam artian penerimaannya bagus, pendengarnya banyak, amin. Amin, pendengar banyak, orang-orang suka, tapi secara visi kreatif, secara artistik juga diakui. Jadi gue pengen seimbang lah antara
betapa orang bisa suka tapi tetap mengapresiasi itu sebagai karya yang keren juga. Itu sih harapan gue, dan semoga di tahun depan ekosistem musiknya juga udah lebih baik dan lebih enak. Jadi album gue rilis ini nggak cuma sekedar naikin nama gue, tapi ada kelanjutannya gitu. Mungkin gue bisa tour lagi atau gimana. Selain album ini ada rencana nggak sih ke depannya di yang kayak aduh gue pengen banget sebenarnya ngelakuin ini gitu? Nggak ada. Ya, apa ya, gue tuh mungkin pemikiran gue pendek kali. Cuman gue emang hal yang gue inginin saat ini benar-benar cuman gue pengen rilis itu album, dan gue pengen album itu sukses, dan gue pengen dari situ gue punya pendengar yang udah lebih banyak dan lebih tetap gitu pengennya. Kalau untuk pasangan lo sendiri nih, sebagai lo kan musisi muda pendatang baru, mungkin teman-teman audiens yang lagi nonton juga baru nih mulai merintis sebagai pemusik gitu. Apa sih pesan yang pengen lo sampaikan nih ke mereka-mereka untuk terus berkarya dalam bermusik? Saran gue sih, kalau kalian punya banyak materi yang bisa ditampung, misalnya sekarang kalian lagi pada produktif nih nulis lagu karena nggak ada kerjaan. Saran gue, antara emang bisa lu rilis atau lu tampung dulu juga nggak apa-apa. Misalnya lu sekarang udah ada 8 lagu, ya mungkin kalau lu tahan sampai tahun depan jadi 12 bisa jadi album. Dan sebenarnya nggak ada masalah kalau lu mau tahan dulu terus rilisnya nanti, karena enaknya kalau lu rilis pas mungkin pandemi udah kelar, ya kalau lu rilis lu bisa ngadain promosi lanjutan gitu. Misalnya lu bikin showcase lu sendiri lah, atau misalnya lu mungkin ada tawaran manggung. Kalau sekarang mungkin tawaran manggung lebih susah gitu. Cuman tantangannya lagi kalau misalnya lu mau rilis sekarang tuh semua orang balapan konten gitu loh. Maksudnya lu bikin konten, gue bikin konten, semua orang bikin konten. Tempatnya beda-beda ya. Iya, interestnya beda-beda ya. Ya cuman orangnya kan, iya sebenarnya misalnya mungkin gue dan lu bermain di pasar audiens yang sama gitu. Mungkin kita main di segmen anak muda, kelas menengah gitu. Dan seiring baik konten itu, gimana caranya lagu lu yang mungkin cuma 1 dirilis bisa menang balapan konten itu. Maksudnya jahatnya sekarang tuh itu. Lu perhatiin ya sekarang streaming tuh, streaming lagu ya, angkanya nggak sekenceng sebelum pandemi. Lu ngeperhatiin nggak? Ini nggak tahu sih, ini bukan soto-sotoyan gue juga, emang ada datanya. Tapi sebenarnya fase sebelum pandemi gitu, akhir tahun 2019 sampai awal 2020 itu lagi sehat banget buat musik. Karena orang rilis apa tuh jebret naik, angkanya cepet, play count-nya di Spotify. Cuman sejak pandemi, sebulan pandemi, 2 bulan pandemi gitu, play count-nya dengan apa ya, dengan engagement yang sama di sosmed, dengan kualitas lagu yang rasa bagus misalnya, dengan lirik yang oke juga. Dengan kita lihat engagement di sosmed hype tinggi, tapi angka di streaming digital nggak senaik itu. Karena setelah ditelah lagi, gue pernah bahas sama temen gue. Karena datanya gini, secara data orang dengerin Spotify atau dengerin yang lain-lain tuh turun. Lebih tinggi ya mungkin ke YouTube, ke Netflix. Cuman untuk lagu tuh turun sebenarnya. Karena lu gak bisa mungkin orang paling baik dengerin lagu di perjalanan kan. Mungkin ya lo mungkin di KRL, atau lo naik mobil dengerin mobil, atau ya mungkin ini sebenarnya gak boleh, cuman lo di motor pakai headset dengerin lagu gitu kan. Sebenarnya tuh turun streaming. Jadi intinya kalau lo mau rilis sekarang, lo harus pikirin gimana caranya lagu lo bisa mencuat di antara seluruh balapan konten. Ya lu pikirnya lu lahir dari sperma, lu nembus banyak yang lain, lu gimana cara lu bisa nembus kayak gitu sebenernya. Gimana cara lu bisa survive dengan, dan lu harus percaya dong sama konten lo. Harus percaya, dan itu gimana cara, karena ya kok semua orang bikin konten setiap hari, ada aja rilis gitu. Iya, lagu rilis entah satu dunia ini berapa ratus ribu gitu. Lu gimana caranya, at least di daerah lu sendiri, Jakarta, atau mungkin lu mau ambil lingkup lebih kecil gitu, atau at least lingkungan teman-teman lu, lingkungan kampus lu, lagu lu bisa bersinar gitu. Itu lu harus mikirin, itu makin harus dipikirin. Hai Urbani, sekarang kita udah di penghujung segmen. Di segmen terakhir kita ada rapid question. Adalah beberapa pilihan yang akan gue lontarkan ke Aldi, dan Aldi harus memilih dari beberapa pilihan yang akan gue kasih. Udah siap belum, Di? Siap lah. Kan gak boleh mikir. Sikat, ya gak boleh. Kalau gak boleh mikir siapa sih? Siap pasti. Oke. Akustik atau elektrik? Elektrik. Bawain lagu Inggris atau lagu Indonesia? Indo. Zeppelin atau Queen? Queen. Bawain lagu sendiri atau cover lagu orang? Lagu sendiri. Virtual atau on stage? On stage. Denim atau bahan? Denim. Sneakers atau boots? Boots. Oke, selesai.
Anjing rapidnya oke juga tuh Jadi pertanyaan-pertanyaannya. itu beberapa pilihan pertanyaan dari Rapid Question kali ini. So thank you so much Aldi sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Tepuk. Thank you so much udah bisa hadir di tengah-tengah kita semua. So buat Urbanis jangan lupa ditonton episode selanjutnya dari The Urban Stream. Bye bye. Bye bye.